Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmatus Shalihah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan dari mata kuliah Ilmu Rasm Utsmani, yang mana dosen pengampunya adalah Asosiat Prof. Dr. Ahmad Alim LCMA. Baik, untuk mengetahui apa saja sih pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, di sini pembahasan kaidah ilmu Rasm Utsmani ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah pengantar ilmu Rasm Utsmani, kedua wawul mahzufah dan ziyadatul wawu, kemudian hazful alif bagian 1 dan bagian 2, kemudian al-maqtu wal mausul, kemudian hamzah qata, hamzah wasal dan penulisan ta, kemudian qaid ar-rasm 1 dan ar-rasm 2. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama adalah pengantar ilmu Rasm Utsmani. Nah, kita ketahui bahwa ilmu Rasm Utsmani ini secara bahasa adalah ejaan atau teknik penulisan. Nah, adapun secara istilah adalah sebuah kajian ilmu yang secara khusus menggambarkan ejaan Al-Quran pada mushaf pertama yang telah disempurnakan pembukuannya dengan Rasm Utsmani. Kemudian mengenai hukum Rasm Utsmani ini ada beberapa pendapat ya, apakah Rasm Utsmani ini tauqifi ataukah ijtihadi. Nah, di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah tauqifi. Menurut jumhur ulama berpendapat tauqifi, Rasm Utsmani ini adalah tauqifi, yakni sudah ditetapkan Allah dan tidak dapat dirubah, harus apa adanya. Ini menurut Imam Malik ya. Kemudian ada ijtihadi ya, kata Ibnu Khaldun, tidak harus sama persis tapi boleh dikembangkan. Nah, yang ketiga ada tidak tauqifi atau dan tidak ijtihadi. Artinya apa? Artinya boleh menulis mushaf dengan rasm imla'i. Artinya adalah ejaan yang secara umum telah ada. Ini kata Imam Al-Iz Ibn Abdissalam dan Az-Zarkasi. Kemudian selanjutnya pembahasan yang kedua adalah wawul mahzufah dan waziyadatul wawu. Nah, di sini wawul mahzufah ini adalah artinya apa tadi? Kita ketahui bahwa ini itu adalah wawu yang dibuang. Artinya adalah wawu yang dibuang. Nah, di sini ada dua, ada mufradah, ada juga mukarrarah. Nah, yang pertama, wawul mahzufah ini ada yang tadi, yang pertama ada wawul mufradat ya. Artinya apa? Wawu pada kata mufrad ya. Wawu pada kata mufrad yang pertama di sini ada pendapat yang sudah muttafaq alaih ya, seperti di dalam surat Al-Isra ayat 11, wa yad'ul insana wa yad'u. Nah, asalnya di situ ada huruf waw yad'u, kemudian wawunya dibuang. Kemudian Al-Qamar ayat 6, yad'u da'i. Nah, asalnya juga sama, yad'u ada wawunya. Kemudian sanad'u zabaniyah pada surat Al-Alaq ayat 18. Nah, di situ juga sama, sanad'u. Harusnya ada wawunya, cuman dibuang. Kemudian wayamhullahul batil ada di surat Asy-Syura ayat 24. Nah, di situ asalnya juga ada wawunya, cuman dibuang. Nah, di sini ada juga mukhtalaf fiha. Artinya apa? Ada yang berbeda pendapat pada lafadz nasullah. Nah, sebagian qurra di sini ada yang berpendapat pakai wawu, ada juga yang berpendapat membuang wawu. Artinya bisa kedua-duanya. Kemudian selain itu disepakati dibuang. Kemudian yang kedua ada wawul mukarrar. Artinya wawu yang diulang. Artinya ada dua wawu ya. Ada dua wawu atau ada
wawu yang double gitu ya. Syaratnya apa? Yang pertama di sini wawunya berdampingan. Yang kedua wawunya jatuh setelah domah. Nah, contohnya apa? Liasu'u, Dawudu, al-mau'udatu. Nah, di situ liasu'u. Di situ ada dua wawu, kemudian satunya dibuang. Dawudu, ada wawu juga. Setelah wu gitu kan, ada u-nya sebelumnya, tapi karena ada dua wu dibuang. Al-mau'u. Nah, itu ada dua wawu juga, kemudian dibuang. Nah, ada catatan, jika syarat kedua itu tidak terpenuhi maka wawunya ditetapkan atau tidak dihilangkan. Contohnya waqalu awau. Nah, itu tetap ada dua wawu karena tidak memenuhi syarat yang tadi yang telah disebutkan. Kemudian ziyadatul wawu ini ada dua pendapat juga. Maksudnya ada yang sudah setuju, ada juga yang berbeda pendapat. Kalau tadi wawu mahzufah, kalau sekarang ziyadatul wawu. Artinya apa? Menambah wawu. Kalau tadi membuang, kalau sekarang menambah. Nah, di sini yang pertama adalah mutafaq alaih. Mutafaq alaih ini dia sudah disetujui, ya, semua ulama setuju bahwa pada lafadz ini terdapat penambahan wawu. Contohnya ulu, ula, wa ulatu, ulau gitu ya. Nah, itu ada penambahan wawu. Jadi yang asalnya tidak ada kemudian ditambahkan wawunya. Yang kedua, di sini ada mukhtalaf fiha. Artinya apa? Ada beberapa ulama yang berpendapat berbeda. Yang pertama ada pada di surat Toha ayat 7. Nah, lafadznya adalah saurikum. Nah, itu harusnya tidak ada saurikum, cuma ditambahin wawunya. Nah, tetapi yang roji ini adalah memakai wawu. Ya, tadi kan berbeda pendapat. Nah, tapi yang memakai wawu ini adalah pendapat yang roji. Kemudian yang kedua, wala usallibannakum. Nah, di sini berpendapat juga pada lafadz ini, itu ulama itu berpendapat ada yang memakai wawu, ada yang tidak memakai wawu. Ya, di sini tidak memakai wawu. Nah, maka rojihnya ini adalah tidak memakai wawu. Kemudian bagian pembahasan ketiga adalah hazful alif, bagian 1 ya. Nanti pertemuan 4 ada bagian 2-nya. Kemudian lanjut, hazful alif ini ada beberapa tempat ya. Yang pertama bainal lamain, di antara dua lam. Contoh zilalun ya. Kemudian asalnya ada alif, kemudian dibuang zilal ya. Nah, itu kan hazful alif itu artinya apa? Membuang alif ya. Nah, sama yang halalun, asalnya ada alif, itu jadi halalun. Tapi dibacanya tetap panjang halal. Cuman alifnya saja yang dibuang. Zilal, halal, tapi alifnya saja yang dibuang. Kemudian ada yang kedua al-musanna. Contoh lasahironi. Asalnya di situ jelas tertulis alifnya secara nyata, tapi dibuang. Maka diganti dengan fathah yang berdiri. Kalau kita lihat biasanya kalau kita lihat di Quran ya, seperti itu. Kemudian fantalaqa. Di situ juga membuang alif sebelum nun ya. Kemudian ada yang ketiga ada pada huruf na. Wa'allamnahu. Nah, ini biasanya na fa'il ya. Asalnya itu ada na-nya itu ada alifnya, cuma dibuang. Wa ataina. Nah, itu na fa'il. Kemudian ada al-adad, artinya bilangan. Itu pada lafadz biasanya salah satu ayam ya. Mohon maaf di sini salah satu ayam ya. Kemudian sama niyata azwaj. Ya, di situ terdapat pembuangan huruf alif. Nah, jadi itu ada 4 ya. Kemudian bagian hazful alif yang kedua, selanjutnya di sini ada yang kelimanya. Yang pertama al-asma al-asma ajamiyah, artinya nama-nama Arab ya. Nama-nama ajam, nama-nama non Arab ya. Kalau tidak salah nama-nama tidak Arab, nama-nama ajam. Nah, di sini yang pertama adalah Luqman.
pada lafadz Luqman harusnya itu dia situ ada alifnya ya. Yang kemudian Ishaq, nah itu harusnya ada alifnya, tapi tetap dibaca panjang, cuman alifnya saja tidak nampak. Kemudian Imran, Harun, Israil, ya ro-nya panjang. Ibrahim, ro-nya panjang. Ismail, ma-nya panjang. Sulaiman, nah itu ma-nya panjang. Nah itu dibuang alifnya semua. Nah syaratnya yang pertama adalah dia berupa nama, ya berupa nama kecuali kata wa namariku. Kemudian alif di tengah kecuali lafadz Musa dan Adam, itu contohnya Adam. Nah, kemudian ada lebih dari 3 huruf, contohnya Ishaq, Luqman, dia lebih dari 3 huruf kan. Kemudian kecuali lafadz Ad. Yang keempat ada terulang dalam Al-Quran 3 kali ke atas atau lebih, maksudnya 4 kali, 5 kali dan seterusnya. Itu kecuali lafadz Tolut, alifnya itu dia ditulis, tidak dibuang. Dan seperti itu. Kemudian ada beberapa pandangan ulama mengenai hazful alif ini. Yang pertama adalah muttafaq alaih, ya. Yang pertama adalah alifnya ini ditetapkan pada lafadz Jalut, Tolut, Ma'juj, Ya'juj itu. Kemudian ada yang kedua adalah alifnya dibuang pada lafadz Ibrahim. Nah itu Ismail, Imran, Harun, Sulaiman, Mikal. Nah itu ada alifnya, cuman semuanya dibuang ya. Tapi tetap bacanya dibaca panjang. Kemudian ada yang berbeda pendapat. Yang pertama yang rajih ini dia ditetapkan pada lafadz Harut, Marut, dia ditetapkan alifnya, ya, ditetapkan alifnya yang rojihnya. Tapi sebenarnya berbeda pendapat, cuman yang rojihnya dia ditetapkan huruf alifnya. Kemudian yang kedua sama, dia berbeda pendapat, ada yang ditetapkan, ada yang tidak. Tetapi yang masyhur ini dia dibuang alifnya pada lafadz Haman, Qarun, Israil. Kemudian yang keenam di sini ada alif jamak muzakkar salim, artinya jamak untuk laki-laki ya. Dan alif syibhul jumlah, artinya wa alif syibhul jamak, artinya jamak muannats salim. Nah, alif dibuang dengan 2 syarat. Yang pertama adalah minimal disebut 2 kali ke atas atau 2 kali lebih ya. Kemudian tidak ada alif yang setelahnya tasydid secara langsung, contohnya al-alamina, as-sadiqina. Nah itu dibuang ya. Kemudian kecuali yang setelahnya ketemu tasydid, maka alifnya ditetapkan, diisbatkan. Contoh ad-dallin, itu dia ditetapkan karena bertemu dengan kata setelahnya itu ada tasydidnya ya setelah alif. Kemudian nomor 7, yang ketujuh ya, ada ketika berkumpul beberapa alif, maka alif dibuang baik di depan, di tengah, atau di akhir. Contohnya Adam. Nah itu Adam ya, itu dibuang. Nah, al-hazfu ini ada huruf yang harus dibuang, tetapi dalam ucapannya tetap bunyi artinya untuk menunjukkan mat. Ya tadi seperti saya sudah bilang, jadi al-hazfu ini dia dibuang huruf alifnya, tetapi dalam pengucapannya sebenarnya tidak dibuang alifnya, seakan-akan dia tuh ada alifnya untuk menunjukkan mat gitu. Kemudian ada al-maqtu wal mausul. Apakah dia disambung atau dipisah ya. Nah, al-maqtu ya kita ketahui artinya apa tadi? Dipisah ya. Dipisah artinya katanya dipisah, tidak disatukan. Nah, al-maqtu ini dalam 10 kalimat, ada di dalam 10 kalimat atau tempat. Yang pertama ada di At-Taubah ayat 118, alla malja'a minallah, an dan la. Nah, itu dipisah ya. Dipisah an dan la-nya. Kemudian surat Hud ayat 14, wa an la, ya kan? Dipisahkan wa an la ilaha illahu. Nah, itu an-nya sama la-nya dipisah. Kemudian Yasin ada di ayat 60, alla ta'budu syaiton. Nah, itu an dan la-nya dipisah. Kemudian Hud juga sama ayat 26,
an alla ta'budu illallah, an-la-nya dipisah. Kemudian Al-Mumtahanah ayat 12, ala alla yusyrik nabillah. Nah, itu an dan la-nya juga dipisah. Kemudian Al-Hajj ayat 26, alla tusyrik bi syai'a. Nah, an dan la-nya juga dipisah. Al-Qalam ayat 24, alla yadkhulannahal yauma. Nah, di situ an dan la-nya juga dipisah. Ad-Dukhan ayat 19, wa alla ta'alu 'ala Allah. Nah, di situ an dan la-nya juga dipisah. Kemudian ada di Al-A'raf ayat 169, alla yaqulu 'ala Allah. Nah, an dan la-nya juga dipisah. Kemudian Al-A'raf ada di ayat 105, ala alla aqula 'ala Allah. Nah, di situ an dan la-nya juga dipisah. Kemudian penulisan kata an dan ma, ya. Kata an dan kata amma ini semuanya itu dimausulkan, ya, disambungkan, ya, diperintahkan untuk disambung. Contohnya pada surat Al-An'am ayat 143, ammashtamalat alaihi arhamul unsayain. Nah, itu di situ amma, ya, dipisah, ya. Kemudian mohon maaf, itu disambung, ya. Kemudian diperintahkan dimaktubkan itu falamma atau anma nuhu amma. Nah, itu kan dipisah kan, tapi dibacanya tetap, ya, diidghamkan, tapi penulisannya dimaktubkan, artinya dipisah, anma. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Itu ada di surat Al-A'raf ayat 166. Kemudian ada penulisan mimma, ya. Di sini dipisah atau dimaktubkan pada dua tempat, yaitu pada surat Ar-Rum ayat 28, yang mana di sini lafadznya adalah halakum mimma malakat aymanukum min syuraka. Nah, minma itu dimaktubkan, dipisah. Kemudian ada di surat An-Nisa ayat 25, famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Di situ minma dipisah juga, ya, min dan ma. Kemudian di sini ada terjadi khilaf pada surat Al-Munafiqun, apakah ia dipisah atau disambung. Itu terjadi khilaf pada lafadz yang terdapat di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, yaitu adalah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Nah, min dan ma itu dipisah, tapi sebenarnya khilaf, ya. Tadi ada yang disambung, ada yang dipisah. Kemudian min dan ma dimaktubkan pada dua tempat. Yang pertama ada di surat Ar-Rum, ya. Kemudian ada di surat An-Nisa. Tadi sudah dibahas, ya. Kemudian bawahnya juga sudah dibahas terjadi khilaf pada surat Al-Munafiqun. Kemudian ada kalimat an dan ma dimaktubkan pada beberapa tempat, artinya dipisah penulisan an ma ini. Yang pertama ada di surat At-Taubah ayat 109, afaman assasa bunyanah. Nah, kemudian ada di surat Fussilat, yaitu adalah pada lafadz afamayulqa finnar. Nah, itu mannya dengan kata setelahnya itu dipisah mannya. Kemudian An-Nisa ayat 109 ayat amman yakunu alaihim wakila, mannya dipisah. Kemudian As-Saffat ayat 11, ahum asyaddu khalqan amman khalaqana, mannya dipisah dengan kata sebelumnya, ya. Nah, itu pengucapan maktub pada beberapa tempat. Nah, selain 4 tempat itu, maka dimausulkan, artinya disambung, gitu. Kemudian ada pada kalimat wahai suma, itu dimaktubkan pada surat Al-Baqarah ayat 144 dan 150. Nah, itu
dipisah. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Itu tadi ada di Al-Baqarah ayat 144 dan 150. Wa haitsumanya dipisah. Kemudian ada penulisan an dan lam dan innama dimaktubkan. Itu ada ya nanti penjelasannya. Kemudian ada penulisan an nama itu dipisah pada beberapa surat. Di sini ada dua ya, Al-Hajj ayat 62, wa an nama. Nah, anna dan ma-nya itu dipisah ya. Kemudian di surat Luqman ayat 30 sama, wa annama yad'una min dunihil batil. Nah, di situ anna dan ma-nya juga dipisah. Nah, terjadi khilaf di dua tempat. Nah, itu adalah pada surat Al-Anfal dan An-Nahl. Jadi ada yang dimaktubkan, ada juga yang dimausulkan. Kemudian ada kalimat kulima dimaktubkan, tetapi di sini ada beberapa khilaf pada 4 tempat. Jadi sebenarnya kulima ini sebenarnya dipisah, tetapi ada beberapa khilaf pada 4 tempat. Yang pertama adalah di dalam surat An-Nisa ayat 91, kullama ruddu ilal fitnah. Nah, di sini kulamanya dipisah ya, kulla dan ma. Kemudian Al-A'raf ayat 38, kullama dakhalat ummah. Di situ kullama itu dimaktubkan. Mohon maaf ya, sebenarnya dimaktubkan, cuman memang penulisannya. Atau bisa lihat nanti di surat Al-A'raf ayat 38. Kemudian Al-Mu'minun ayat 44, kullama jaa ummah. Nah, di situ kullamanya dipisah. Al-Muluk ayat 8, kullama ulqiya fiha fauju. Nah, jadi mohon maaf ya, sekali lagi di beberapa tempat ini, di 4 tempat ini ada beberapa khilaf. Ada yang berpendapat dimaktubkan, ada yang berpendapat dimausulkan. Jadi di situ yang pertama tadi kulama dipisah, yang kedua dimausulkan, yang ketiga dimaktubkan, yang keempat dimausulkan. Jadi memang ada beberapa khilaf gitu ya. Jadi tulisannya benar kayak gitu. Ada yang sambung, ada yang dipisah. Kemudian ada penulisan bi sama, yaitu adalah khilaf pada surat Al-Baqarah ayat 93. Kul bi sama ya'murukum bih. Nah, di situ bi sama ini terdapat khilaf apakah dia dipisah atau kan disambungkan. Nah, itu. Kemudian diperintahkan hendaklah diwasolkan. Jadi diperintahkan untuk disambung pada surat qala bi sama khalaftumuni. Itu diperintahkan bi samanya, makanya disambungkan pada surat Al-A'raf ayat 150. Kemudian bi sama ishtarau bihi anfusahum. Nah, itu pada surat Al-Baqarah ayat 90. Nah, itu bi samanya wasolkan. Baik, langsung saja ke pembahasan yang keenam, adalah tentang hamzah qata dan hamzah wasal, juga tata cara penulisan huruf ta. Nah, di sini diperintahkan untuk tulis dengan hamzah qata pada beberapa kalimat, yaitu pada 10 kalimat ya. Pada 10 kalimat. Yang pertama, alla malja'a minallah, yaitu pada surat At-Taubah ayat 118. Nah, di situ hamzahnya hamzah qata, an ya, hamzahnya hamzah qata. Malja'a, a-nya hamzah qata. Hamzah qata itu apa sih? Yang mana dia di awal, di tengah, sama di akhir itu tetap dibaca itunya. Makanya di situ an, yang di pertama dia dibaca, alla malja'a, malja'anya di tengah dibaca, tetap dibaca. Kemudian pada surat Hud ayat 14 juga sama, wa alla ilaha illahu. Nah, alifnya juga wa an, la, an dibaca. Ilaha, i-nya dibaca, illa dibaca. Kemudian Yasin pada surat 60 ayat 60, alla ta'budu syaitan, a-nya juga dibaca ya. Kemudian Hud ayat 26, alla ta'budu illallaha inni akhaf ma. Di situ an-nya dibaca, kemudian illa-nya dibaca, inni-nya dibaca, akhafunya a-nya dibaca. Kemudian ada surat Al-Mumtahanah ayat 12, ala alla yusyrikna billahi syai'a, hamzahnya dibaca, alla, annya kan. Kemudian Al-Hajj ayat 26, alla tusyrik bi syai'a, sama hamzahnya juga dibaca, annya, alla gitu. Kemudian
Al-Qalam ayat 24, Allah yadkhulannahal yauma alaikum miskin. Nah, situ an-nya dibaca juga. Kemudian Ad-Dukhan ayat 19, wa alla ta'lu 'alallah. Nah, situ an-nya juga dibaca. Kemudian Al-A'raf ayat 169, wa alla yaqulu 'alallahi illal haq. Nah, itu hamzahnya juga an-nya dibaca, illal haqnya i-nya dibaca. Kemudian apalagi surat Al-A'raf yang terakhir 105 itu ada ala alla aqula 'alallahi illal haq. Setiap an-nya dibaca, an-nya Allah an-nya dibaca, aqula a-nya dibaca, illa-nya dibaca. Nah, itu semua yang telah disebutkan itu hamzahnya kotok dibaca, maupun di awal, di tengah, atau di akhir, dia tetap dibaca hamzahnya. Adapun kalau hamzah wasl berbeda, ya. Kalau hamzah wasl di awal dibaca, tapi di tengah nggak dibaca gitu. Nah, terdapat khilaf pada surat Al-Anbiya ayat 31 dan juga Ar-Ra'd ayat 40, itu ada lafadz wa imma. Nah, di sini maka lafadz immanya ini ada beberapa pendapat, ada perbedaan pendapat apakah hamzahnya hamzah kotok ataukah hamzahnya hamzah wasl. Tuh. Kemudian penulisan huruf ta, kata imro'ah. Nah, imro'ah itu kan sebenarnya ada tak bulat ya, tak bulat imro'ah. Nah, itu kalau tak bulat ya imro'ah itu ketika kapan sih? Ketika dia menunjukkan sendiri. Artinya imro'ah, satu orang perempuan, ya kan? Dia menunjukkan makna sendiri, makna mufrad. Makanya dia taknya memakai tak bulat, imro'atun. Kemudian kalau dia disandingkan dengan kata lain seperti kata kalimat yang bermakna suami atau keluarga, maka ini taknya mabsutoh, artinya tak perahu atau tak buka. Taknya seperti orang senyum, ya kan? Tak yang berbuka itu loh. Nah, itu contohnya adalah Imro'atul Aziz pada surat Yusuf ayat 30 sampai 51. Kemudian ada di Imro'atul Fir'aun, ada di surat At-Tahrim ayat 11. Kemudian di kalimat lain juga ada Imro'atul Nuh, Imro'atul Lut. Maka di sini taknya ini adalah taknya tak mabsutoh, artinya tak terbuka, tak senyum, tak perahu gitu ya. Maka di situ itulah tata cara penulisan huruf ta. Kemudian ada qaid Rasm 1, yaitu adalah metode penulisan Rasm Utsmani. Nah, di sini metode penulisan mushaf Al-Quran ini dipelopori oleh sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan berdasarkan wahyu. Kemudian Rasm Utsmani ini dibukukan pada zaman ini mencakup dari semua qiraat sab'ah. Ketika Utsman telah menyelesaikan pembukuannya, kemudian Utsman ini dahulu mengirimkan ke beberapa tempat, yang mana yang pertama adalah Basrah, Kufah, Syam, ya, yang sekarang menjadi Suriah, Jordan, Palestina, dan Lebanon, kemudian Makkah dan Madinah. Nah, itu kemudian dikirim pula kepada oleh para sahabat yang akan mengajarkan mushaf tersebut, dikirimkan ke beberapa sahabat yang akan mengajarkan mushaf tersebut yang sudah dibukukan. Seperti siapa aja? Yaitu Abi Abdurrahman As-Sulami, ya, kemana? Ke Kufah. Dan ada juga mushaf yang dipegang oleh Utsman untuk beliau pegang. Mushaf ini disalin dengan tulisan tangan, Masya Allah ya. Kemudian ada beberapa kaidah pokok Rasm Utsmani. Dalam Rasm Utsmani yang pertama adalah ada al-hazaf, artinya membuang. Kemudian az-ziyadah, ya tadi kita sudah membahas ya, menambah. Hamzah, ya, hamzah qata, hamzah wasal. Kemudian ada badal, ada al-wasl atau al-fasl, itu penyambung pemisah. Ya tadi maktu, ya, mungkin nama lainnya. Kemudian maktu al-masl gitu ya. Kemudian ada mengakomodir dua qiraat atau lebih. Nah, pada zaman Utsman belum ada harokat dan daubah. Nah, tidak seperti zaman sekarang yang sudah tersedia, sudah mudah ya. Maka bahkan sudah banyak Al-Quran yang berwarna, yang bervariasi.
Nah, mengenai penulisan Rosem ini ya, terdapat pada kitab Ad-Diras fi Syarhi Dhabatin Al-Faras. Artinya, yaitu adalah kitab yang dapat dijadikan panduan untuk memberikan harokat. Sedangkan kitab Syatibiyah, Jazariyah, dan Ghaith An-Nafi adalah kitab tentang qiraat sab'ahnya. Kemudian Syekh Abdul Fattah Al-Qadi adalah pensyarah kitab Syatibiyah. Beliau ini adalah guru dari ulama-ulama di Saudi dalam qiraatnya. Nah, menurut beliau, sejarah khat juga adalah merupakan wahyu, yang mana bukan kreativitas siapapun, bukan kreativitas manusia. Beliau juga berpendapat bahwa bacaan dan tulisan Al-Quran ini adalah wahyu dan bukan ijtihad. Kemudian ada beberapa kaidah-kaidah Rosem. Yang pertama kita sebutkan ya nanti penjabarannya. Yang pertama adalah hazful alif. Tanda alif yang dibuang adalah alif ilhaqi, yakni alif kecil. Contohnya jannah. Kemudian hazful wawu, tanda wawu yang dibuang adalah wawu kecil, contohnya mauqudzah. Kemudian hazful ya, tanda ya yang dibuang adalah ada ya kecil, contoh ila fihim. Nah, itu dibuang. Kemudian ada kaidah ziyadah, penambahan alif. Kemudian ada alif untuk wasal dan waqaf, artinya seperti angka 0 itu ada yang mustadir pendek, ada juga yang mustatil panjang. Kemudian ada kaidah ziyadah alif maksurah, alif bengkok yang menunjukkan aslinya huruf ya, contoh yaghsha. Kemudian ada ziyadatu ahadi huruf ilah as-salasa, artinya adalah tambahan salah satu huruf ilah, huruf ilat ya, alif wawu ya. Contohnya amanu. Kemudian ada hamzah yang ditulis kepalanya saja, yakni ketika harokatnya dhammah dan sebelumnya berharokat sukun, contohnya apa? Al-mar'u. Kemudian jika alif maksurah harokatnya kasrah, maka hamzah yang ditaruh di atas garis, contohnya al-af'idah. Kemudian hamzah ditaruh di bawah garis, contohnya fayauma idzin. Kemudian ada ziyadatul wawu, tambahan wawu, yakni di atas wawu ditambah alif kecil menunjukkan alif yang dibuang, contoh az-zakah, al-haya. Kemudian ada ditulis hamzah yang didomah dan di fathah di atas huruf ya jika sebelumnya berharokat kasrah, contoh yubada. Kemudian yabada'u. Kemudian alif ditambah garis di atas menunjukkan ada alif yang dibuang, maka dibaca panjang. Ketika ia dibuang, maka ada tanda panjang itu ada alif yang dibuang, contohnya bana. Gitu. Kemudian ada jika hamzah yang di fathah di awal kalimat setelahnya ada alif, maka hamzah ditaruh di bawah, contoh wa asaro. Kemudian wa asaro. Kemudian ada alif maksurah yang tidak ada harokat berbentuk alif ilhaqi yang dibuang karena diwakafkan atau karena bertemu dengan dua sukun, contohnya wanaha. Kemudian jika terdapat hamzah di fathah yang sebelumnya juga fathah, maka hamzah digandeng lalu diberi garis di bawahnya. Kemudian jika ada dua hamzah yang berbeda harokatnya, artinya pertama di fathah, kedua di kasroh, maka penulisannya satu dengan hamzah bertiang, dan tidak yang satunya ini tidak, contohnya aiza, kemudian ainna. Nah, kemudian yang terakhir adalah hamzah harokatnya fathah, setelahnya fathah, maka kepalanya saja ditulis. Jika hamzah berharokat fathah dan sebelumnya huruf mat, maka tidak boleh diberi tiang, contoh yatasaalun. Kemudian qaid yang terakhir adalah pertemuan ke-8 ini adalah tentang metode penulisan Rosem Utsmani, Qawaid Ar-Rosem 2. Nah, mushaf cetakan Mesir dan Madinah pasti selalu ditulis qiraat dan riwayatnya di catatan belakang. Hal ini karena terdapat beberapa perbedaan qiraat. Contohnya riwayat Imam Asim adanya perbedaan dengan qiraat Imam Ibnu Katsir atau dengan qiraat Imam Hamzah, maka itu tidak bisa digabung penulisannya.
Kemudian dalam kaidah rasm yang hazaf, ziyadah, badal dan seterusnya itu mungkin ada kesamaan atau kemiripan, tapi jika sudah berbeda qiraat itu tidak mungkin digabung. Seperti kata wasolah dan juga wa auso itu mungkin tidak mungkin digabungkan penulisannya. Kemudian oleh karenanya alternatif kontemporer pada saat ini penulisan masing-masing riwayat ditulis sesuai dengan mushaf dari riwayat imamnya. Seperti qiraat Imam Hafiz dari Asim, qiraat Syu'bah dan Hasim. Jika dihitung 7 imam memiliki 2 murid, maka dikali 2 ya, maka itu ada 14 mushaf. Kemudian ada juga mushaf gabungan, tapi diberi catatan di pinggirnya qiraat dengan masing-masing perawinya. Kemudian ada juga mushaf versi Indonesia yang disebut mushaf standar Indonesia. Terus kemudian mushaf qiraat Imam Hafiz dari Asim ini ada standarnya di Indonesia yang terkadang berbeda dengan mushaf yang ada di mushaf Madinah. Karena Indonesia punya ijtihad dan dasar sendiri, tidak asal-asalan, tapi juga mengkajinya secara komprehensif selama bertahun-tahun, disempurnakan dengan melibatkan pakar ilmu rasm baik dalam negeri maupun dalam Timur Tengah. Walaupun terkadang rasm mushaf Indonesia dan Madinah itu ada persamaan dan memiliki perbedaan, ya, maka ya melibatkan pakar ilmu baik dalam negeri maupun dalam Timur Tengah. Kemudian dalam masalah rasm mushaf ini ada 2 ulama atau 2 guru besar, yakni Imam Adani dan Imam Abu Daud. Baik dalam mushaf Madinah ataupun mushaf Indonesia pasti mengacu pada 2 ulama tersebut. Tetapi masing-masing memiliki condongan dan inilah yang disebabkan perbedaan pendapat. Nah, di sini ada beberapa penulisan rasm dalam mushaf standar Indonesia. Nah, di sini mushaf Indonesia kemudian ada perbandingannya Adani Abu Daud. Nah, itu di situ ada kaidahnya pada lafaz malaka, ya. Itu adalah membuang alif, hazful alif. Nah, menurut mushaf standar Indonesianya kalimat ini memakai keduanya, ya, memakai keduanya. Kemudian absarihim mushaf Indonesianya pakai alif, kemudian Adani Abu Daudnya juga pakai alif atau tidak. Nah, di sini kaidahnya adalah isbat alif, maka mushaf standar Indonesianya adalah Adani. Kemudian hasarat. Nah, di situ azful alif, mushaf standar Indonesianya memakai Abu Daud. Kemudian ar-raqi'in, di situ ada kaidahnya isbat alif tetapi tidak memakai kedua-duanya. Nah, itu standar mushaf standar Indonesianya tidak memakai kedua-duanya kalau pada lafaz ar-raqi'in. Kemudian bagi yang berpendapat ijtihadi dalam penulisan rasm mushaf maka tidak apa-apa. Ada lebih dari 186 kata dalam mushaf Indonesia yang memiliki penulisan tersendiri dalam riwayat 2 tersebut. Seperti dalam Iqra itu pakai rasm Indonesia karena lebih mudah bagi wajah Indonesia. Dalam cetakan Indonesia juga ada lajnah dipantau dan ada panduannya, tidak sembarangan. Ini juga sudah dilakukan oleh ulama-ulama Indonesia yang sudah banyak juga melibatkan ulama Timur Tengah, termasuk mengundang juga ulama yang mentashih di Mujammad Malik Fahad pada sekitar tahun 73 sampai 83 itu menjadi acuan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan atau tidak atau kurangnya penjelasan, mohon dimaafkan seluas-luasnya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.